السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak mencurahkan berbagai rahmat kepada kita, berbagai karunia yang besar kepada kita, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita terus-menerus menjadi hamba yang bersyukur kepada nikmat-nikmatnya. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Rasul kita, Nabi kita, kekasih kita, dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasul yang akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam nantinya di yaumil qiyamah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir. Kita masih berada di tafsir surah Al-Fatihah di ayat yang keberapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keempat atau kelima? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa? Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara asal sudah cukup na'budunya itu di depan. Na'buduka wa nasta'in, itu sudah benar. Namun Allah membuat iyyaka iyyaka di depan sebagai apa? Untuk menguatkan, sebagai penguat. Kalau na'buduka wa nasta'inuka sudah cukup. Na'buduka, kami menyembahmu,
kami beribadah kepadamu, wa nasta'inuka, kami meminta pertolongan kepadamu. Itu sudah cukup. Namun ka-nya didepankan, dilebih dahulukan kaf-nya. Namun tak mungkin hanya huruf kaf yang didepankan ditulis, maka di sana ada dhamir iyyaka. Sebagai apa? Menguatkan iyyaka, hanya kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu na'budu. Na'budu, nunnya kami beribadah, kami menyembah. Dan boleh juga iyyaka na'budu wa nasta'in tanpa diulang, wa iyyaka tanpa diulang, boleh juga. Iyyaka na'budu wa nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, menyembah dan meminta pertolongan. Itu sudah benar. Namun dikuatkan kembali tatkala kalimat nasta'in dengan iyyaka juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Berarti kalau sudah dikatakan hanya kepadamu, ada enggak yang kedua lagi? Tidak ada lagi. Sudah jelas sekali, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami menyembah. Sudah jelas, hanya kepadamu. Berarti di sana ada pembatas. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Berarti hanya kepada Allah kita beribadah, hanya kepada Allah kita menyembah, wa nasta'in, dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dan doa, bantuan. Makanya hibati fillah, kalau setiap muslim memahami kalimat ini, mungkinkah dia menyembah selain Allah? Mungkin. Kalau setiap manusia memahami iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, udah, hanya kepadamu kami menyembah, sudah. Makanya kata para ulama, dari kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, hilang segala bentuk apapun kesyirikan, bahkan termasuk riya. Bukankah riya itu syirik kecil? Naam. Hanya kepadamu kami beribadah, hilang yang namanya riya, hilang yang namanya ujub, hilang yang namanya meminta kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, hilang semuanya. Kenapa? Karena kita mengatakan iyyaka, hanya kepadamu. Ay la na'budu illa iyyak wa la natawakkal illa 'alaik.
Apa arti iyyaka na'budu? La na'budu illa iyyak. Kami tidak beribadah, kami tidak menyembah illa iyyak, kecuali hanya kepadamu. Wala natawakkal illa alaik, dan kami tidak bertawakal, tidak berserah diri kecuali hanya kepadamu. Semua yang namanya hak Allah serahkan kepadanya. Beribadah, berdoa, tawakal, berserah diri kepada Allah, hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu kami berdoa, hanya kepadamu kami mengadu. Kalau sudah kita katakan hanya kepadamu kami meminta, berarti tidak ada lagi tempat meminta. Hanya kepadamu kami berdoa, berarti tidak lagi ada tempat berdoa selain kepadanya. Makanya hibati fillah, luar biasa sebenarnya. Kalau sudah kita memahami ini, maka semua hak-hak Allah dalam ibadah kepadanya kita khususkan hanya kepada Allah. Ruku' itu hak siapa? Ruku' hak Allah. Sujud berarti kalau itu hak Allah, berarti tidak boleh kita rukuk kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu. Tidak boleh kita menundukkan, apalagi sampai kepada rukuk, apalagi sampai kepada sujud, kecuali hanya kepada Allah. Ustaz, bagaimana kalau rukuknya hanya adat istiadat? Enggak boleh. Seperti adatnya orang-orang Jepang itu, asalkan jumpa gitu ya, tundukkan. Kita pun Pak, kalau ingin bersalaman, jangan sampai tundukkan diri ini kepada makhluk. Jangan tundukkan, apalagi sampai menunduk seperti rukuk, enggak boleh. Sujud demikian juga. Bahkan ada yang merangkak. Subhanallah, enggak boleh. Apa kata Nabi SAW? Kalau seandainya dibolehkan, diizinkan oleh Allah untuk sujud kepada selain Allah, akan kuperintahkan istri sujud kepada suami. Tapi tak boleh. Kepada kiai ustaz, kepada ustaz tak boleh. Sujud kepada mereka enggak boleh. Seulama apapun dia tidak boleh, sealim apapun dia tidak boleh. Iyyaka na'bud, ibadah kekhususan Allah, maka seluruh kekhususan Allah harus kepada Allah. Meminta, berdoa hanya kepada Allah. Enggak boleh berdoa kepada malaikat, enggak boleh.
Enggak boleh berdoa kepada para nabi, enggak boleh. Enggak boleh. Kalau kepada para malaikat kita tidak dibolehkan, kalau kepada, bahkan subhanallah disebutkan dalam sebuah riwayat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, dilemparkan ke sebuah kobaran api yang besar. Disebutkan dalam riwayat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam perjalanan menuju api, datang malaikat Jibril kepadanya. Wahai Ibrahim, apakah engkau butuh kepada aku? Dia Nabi Ibrahim, dia mengatakan, kalau engkau wahai Jibril, aku enggak butuh. Tapi kalau Allah, na'am, aku butuh. Jibril yang begitu kuat, gampang saja Jibril mematikan api itu, gampang. Bisa saja malaikat Jibril mengkobarkan api, mengkobarkan sayapnya, mati api. Bisa. Padahal Jibril itu bisa, kuat. Namun Nabi Ibrahim mengatakan, anta wahai Jibril, la haja lagi, enggak perlu. Amma Allah, akan tetapi Allah, na'am, aku butuh bantuan Allah. Maka di situlah Allah mengatakan, ya nar kuni bardan wa salama, wahai api, jadilah dingin yang menyelamatkan Ibrahim. Maka tanamkan pada diri kita, hanya Allah, hanya Allah tempat mengadu, hanya Allah tempat bertawakal, menyembah, berserah diri, bergantung, meminta, berdoa. Hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh selain makhluk, enggak boleh selain kepada selain Allah, enggak boleh. Faham ini jemaah? Jadi semua serahkan kepada Allah, karena Allah segala-galanya, maha segala-galanya, maha memiliki kemampuan, maha kuat. Adapun selain Allah tidak memiliki apa-apa. Bahkan Allah mengatakan, mereka yang meminta kepada selain Allah, coba apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka sudah ciptakan. Yang mereka berdoa kepada selain Allah, yang selain Allah itu, coba sebutkan apa yang mereka ciptakan. Bahkan apa namanya, lapisan, kan ada kurma yang kulit-kulit yang lapisan kecil itu, halus itu pun tak bisa mereka membuatnya, menciptakannya. Kalau begitu mereka lemah. Berarti selain Allah lemah. Kalau selain Allah lemah, kenapa kita meminta kepadanya yang begitu lemah? Umar ibn Khattab ketika mengingat sebelum Umar masuk ke dalam Islam, siapa yang mereka sembah? Patung-patung.
Beliau tersenyum, teringat, dia tersenyum karena lucunya. Mereka pergi ke sebuah tempat, lalu di situ kan tidak ada patung. Mereka buatlah patung yang terbuat dari kurma. Mereka buat, mereka gambar patung, mereka buat patung dari kurma, buat kepalanya, tapi dari kurma. Buat kepalanya, buat tangannya, buat badannya, kakinya. Setelah mereka buat, lalu mereka sembah. Lalu mereka meminta kepadanya. Kata Umar, kalau kami lapar, kami ingat, kami tengok itu. Begitu kami lapar, ambil tangannya, makan. Kan kurma. Lapar lagi, ambil sebelah kanannya. Tadi sebelah kiri diambil, sekarang kanan. Tak ada tangan kanan, tak ada tangan kiri, kepala diambil. Sampai Umar tersenyum karena lucunya di waktu itu. Di zaman Nabi Ibrahim, mereka menyembah patung-patung. Siapa yang mempahat patung itu? Bapaknya. Berarti bapaknya lah Ibrahim atau yang membuat patung lebih hebat lagi. Harusnya bukan kepada patung mereka meminta, tapi minta kepada yang membuat patung, karena ada yang lebih hebat lagi. Akahibati fillah, disinilah inti kemusliman seseorang. Disinilah inti kemusliman seseorang. Disinilah inti keimanan seseorang. Semua dia serahkan kepada Allah. Inti kemusliman seseorang. Ketika memotong sebuah hewan, dia tidak memotong kecuali karena Allah. Ingat riwayat ketika ada dua orang berjalan di sebuah tempat, di tengah-tengah perjalanan ada orang yang mencegat mereka berdua. Kalau ingin lewat dari sini, harus berikan kurban dulu kepada Tuhan kami, patung itu. Apa yang kami korbankan? Kami nggak ada apa-apa ini. Qarib walau zubab, korbankan walaupun lalat. Yang satu mengambil lalat lalu dikorbankan kepada patung tersebut, kepada Tuhan mereka, sesembahan mereka, lalu selamat. Tinggal satu orang. Qarib, berikan persembahan kepada Tuhan kami kalau ingin lewat. Apa jawabannya? Aku tidak akan memberikan sesembahan kepada siapapun kecuali karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Akhirnya dibunuh, masuk neraka gara-gara memberikan penyembahan kepada makhluk walaupun sekecil zubab, walaupun sekecil lalat. Masuk neraka, kata Nabi SAW. Dan selamat dari neraka karena tidak memberikannya. Banyak orang yang memotong ayam karena jin. Banyak orang memotong hewan karena jin. Gak boleh.
memotong seekor apapun, lakukan karena Allah. Lakukan karena Allah. Semua sisi jemaah, semua sisi. Maka ini intisari agama kita, intisari ajaran para nabi dan para rasul, intisarinya ini. Kita beribadah, tidaklah beribadah kecuali karena Allah, dan kita tidak beribadah kecuali karena perintah Allah. Makanya Muslim itu, sebagaimana sering kita sampaikan, Muslim nisbat kepada agama Islam. Apa itu Islam? Al-istislam, artinya menyerah. Arti Islam adalah menyerah. Dan di dalam kalimat menyerah ada dua. Yang pertama, menyerah, siap diperintah, siap dilarang. Menyerah. Apapun yang dilakukan siap. Menyerah. Ini Islam, ini Muslim. Dia menyerah. Mau diperintah oleh Allah, dia lakukan. Dilarang oleh Allah, dia berhenti. Jangan dekati ini, dia enggak dekati. Dia menyerah. Yang kedua, menyerah adalah seluruh yang dia lakukan karenanya, karena Allah. Di dalam melaksanakan perintah itu, dia lakukan karena Allah. Dia dalam melaksanakan, dia menghindarkan larangan atau menjauhi larang itu, berhenti dari larangan itu karena Allah. Dia berhenti karena Allah. Semuanya. Maka hibati fillah, isilah dada kita seperti ini. Jangan pernah berikan kekhususan Allah kepada makhluk yang begitu lemah. Tak boleh. Apalagi terkadang subhanallah berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah mati. Kalau meminta doa dari seorang orang saleh dengan syarat orang saleh tersebut masih hidup, maka ini masih dibolehkan. Meminta doa kepada orang saleh yang masih hidup. Adapun orang saleh yang sudah meninggal, bagaimana kita meminta kepadanya? Justru mereka yang meminta doa dari kita. Bagaimana mungkin kita meminta apa yang kebutuhan kita kepadanya? Pernahkah Abu Bakar meminta kepada Nabi di kuburan Nabi? Pernahkah Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib datang ke kuburan Rasul lalu meminta kepada Rasul atas kebutuhan mereka? Enggak pernah. Padahal kuburan Nabi begitu dekat dengan tempat tinggal mereka. Kalau itu Nabi, berarti selain dari Nabi lebih enggak boleh lagi. Karena itu kekhususan Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, Allah tempat meminta pertolongan, berdoa. Allahus Samad.
serahkan semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ulama membahas kenapa didahulukan na'budu daripada nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa didahulukan na'budu daripada nasta'in? Kata para ulama, pertama, karena sebuah adab, sebelum kita meminta kepada Allah, beribadah dululah. Beribadah dulu kepada Allah, melakukan ibadah kepadanya, baru meminta kepadanya. Itu sebuah adab. Itu sebuah adab. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan dengan salat. Habis kita salat, baru meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itu sebuah adab. Makanya heran sekali, banyak meminta tapi beribadah tidak. Banyak meminta, beribadah tidak. Makanya sebuah adab ketika kita meminta kepada Allah, terlebih dahulu kita beribadah. Kemudian kata para ulama yang kedua, kenapa didahulukan na'budu daripada nasta'in? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata para ulama yang kedua, ini menunjukkan bahwa di dalam beribadah kepada Allah pun meminta kepada Allah. Artinya apa? Untuk supaya kita bisa beribadah atau menjadi hamba yang bisa taat kepada Allah, itu juga meminta kepadanya. Itu juga meminta kepadanya. Ketika kita hendak puasa, minta sama Allah, ya Allah berikan aku kemampuan untuk puasa. Minta kepada Allah. Ketika kita mendengar azan subuh, minta sama Allah, ya Allah. Makanya ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Mu'adz bin Jabal. Kepada Mu'adz bin Jabal, fi kulli duburis salat. Setiap di akhir-akhir salat. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, kapan doa ini dibaca, sebelum salam atau setelah salam. Terjadi khilaf karena kalimat fi kulli dubur, setiap di akhir-akhir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku di dalam mengingatmu. Meminta kepada Allah. Bagaimana kita ini hamba yang senantiasa mengingat Allah? Bagaimana caranya? Minta sama Allah. Ya Allah, bantu hambamu ini, ya Allah. Tolong hambamu ini, ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, untuk memperbagus, memperindah ibadahku. Minta sama Allah. Itulah dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam perkara ibadah
kita minta sama Allah agar Allah berikan kemampuan kita di dalam mengamalkan ibadah itu. Faham ini Pak? Semua hal jemaah, dalam urusan dunia kita, dalam urusan pekerjaan kita, dalam urusan usaha kita, dalam urusan ibadah kita, dalam urusan agama kita, minta sama Allah. Untuk menjadikan anak-anak kita soleh dan solehah, minta sama Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doanya para nabi. Rabbi habli min ladunka, ya Allah, anugerahkanlah aku dari sisimu anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh. Nabi ini mengatakan, doa ini mengatakan dari sisimu. Ini menunjukkan, menjadikan anak kita, keturunan kita soleh dan solehah. Siapa yang membuat itu? Allah. Minta sama Allah. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta sama Allah pasangan kita supaya dekat dengan Allah, anak-anak kita supaya dekat dengan Allah. Subhanallah, semua minta. Agar Allah istiqamahkan kita, minta sama Allah. Agar Allah berikan kita semangat di dalam ibadah, semangat dalam belajar, minta sama Allah. Intinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ini seperti ini jemaah, tidak ada sedikit pun celah meminta kepada selain Allah, enggak ada. Udah Isya belum? Enggak ada. Bahkan Imam Ahmad seorang ulama yang masyhur, doanya mustajabah. Lihat ini, ketika ada seseorang datang ke rumah kepada rumah Imam Ahmad, ya Imam, assalamualaikum ya Imam. Maka Imam Ahmad meminta kepada budaknya, bukakan siapa dan jangan diganggu. Ketika budaknya mengatakan, buka pintu, ada imam. Afwan, imam saat ini tidak bisa diganggu. Sampai meminta, terus meminta, keluar Imam Ahmad. Ada apa wahai saudaraku? Wahai imam, tolong ibundaku saat ini sakit, mintakanlah, berdoalah kepada Allah untuk ibundaku. Imam Ahmad marah. Kenapa anda tidak minta sama Allah langsung? Siapa Imam Ahmad? Kalau kita, sini. Seenaknya kita tergarang. Allah langsung kita doakan langsung. Imam Ahmad marah. Siapa Imam Ahmad? Sana pulang. Ya Imam, tolong sana pulang. Minta doa sama Allah langsung. Begitu orang itu pulang dengan kesedihan, namun Imam Ahmad meminta sama Allah. Di belakang orang itu, Imam Ahmad mendoakan ibundanya supaya sehat. Yang meminta tadi sedih, datang budaknya mengejar orang tersebut. Bushra.
Kabar gembira, wahai saudaraku, kabar gembira. Saya menampak ke imam saya melihat Imam Ahmad mengangkat tangannya, langsung orang itu lari. Begitu lihat ibundanya sudah, subhanallah, sembuh. Apa tujuan Imam Ahmad? Jangan sikit-sikit minta doa sama orang, sikit-sikit minta doa sama orang. Bagaimana mereka sampai-sampai bergantung kepada doanya orang saleh. Allah ingin kita langsung, Allah menginginkan kita langsung. Walaupun dibolehkan oleh para ulama, namun tetap juga secara yang lebih afdalnya kita yang langsung meminta kepadanya. Ya Allah, aku ini banyak dosa ya Allah, kayaknya enggak cocok. Kita bermuamalah dengan Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Bahkan dengan kita bersungguh-sungguh, bahkan sampai berharapnya begitu besar, meneteskan air mata, mungkinkah Allah hanya melihat saja tanpa mengkabulkan? Gak mungkin. Jangan bergantung kepada orang-orang. Bahkan ada orang yang lebih parah lagi, minta hanya kepada orang soleh, dia tidak pernah berdoa. Kalau dia berdoa kepada Allah, kemudian juga minta kepada orang soleh, naam, la ba'sa, tidak masalah. Ini lebih dahsyatnya, dia hanya meminta sama kepada orang soleh, dia tidak perlu mengangkat tangannya kepada Allah untuk sendirinya, untuk keluarganya, enggak pernah. Ini ajib. Akahibati fillah, ini intisari keimanan, kemusliman seseorang. Semuanya hanya kepada Allah. Ada masalah, minta sama Allah. Serahkan, benar-benar serahkan diri ini kepada Allah. Benar-benar serahkan semuanya. Kita ini tidak memiliki apa-apa, kita serahkan semuanya kepada Allah. Ada masalah dalam usaha, ada masalah dalam pekerjaan, ada masalah ini, ada masalah ini, sujud kepadanya, ambil duduk, kemudian tunaikan solat 2 rakaat. Di dalam solat itu habiskan, dalamkan diri, renungkan, tenggelam dengan doa, tenggelam dengan harapan. Wallahi Allah bantu itu. Ini muslim, seseorang keimanan, kemusliman yang benar-benar yang diharapkan, yang diinginkan oleh agama kita. Baik. Waktu Isya telah masuk, kita salat Isya dulu. InsyaAllah ba'da Isya kita lanjut sebentar. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya Allah, tunjukilah kami
As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ihdina, ya Allah, berikan hidayah kepada kami. Berapa kali kita meminta hidayah kepada Allah di dalam sehari semalam? Minimal 17. Minimal 17 kali. Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, kenapa kita banyak meminta hidayah? Karena kita butuh banyak hidayah. Terkadang ada orang mendapatkan hidayah di dalam ketaatan kepada Allah, istiqamah dia. Ke masjid, dia tetap ke masjid. Puasa, baca Quran, bagus, baik. Namun terkadang lisannya belum mendapatkan hidayah. Berarti hidayah juga butuh baginya pada lisannya. Dia masih menganggar-anggarkan dirinya, dia masih berbicara yang meninggikan diri, meninggikan, subhanallah. Terkadang juga berbicara menyakitkan hati orang lain, berbicara merendahkan orang lain. Berarti butuh hidayah lisannya. Ada juga subhanallah lisannya Allah berikan hidayah, ketaatannya Allah berikan hidayah, istiqamah. Namun terkadang matanya belum mendapat hidayah. Mata belum mampu, belum Allah berikan hidayah sehingga benar-benar digunakannya di dalam ketaatan kepadanya. Masih melihat yang haram. Berarti mata butuh hidayah. Maka ini dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim, kita ini butuh hidayah banyak sekali. Maka dari itu kita banyak meminta kepada Allah, ihdina, ya Allah berikan kami hidayah. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus. Berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang tidak ada bengkoknya, nggak ada lubangnya, nggak ada apa namanya, lurus. Kemudian kita lihat jalan yang lurus itu bagaimana? Bagaimana dikatakan jalan yang lurus? Ihdinas siratal mustaqim, yang kita senantiasa meminta kepada Allah jalan yang lurus. Sudah dijawab oleh Allah di ayat berikutnya. Mana yang dikatakan jalan yang lurus? Allah sudah jawab di ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah berikanlah kepada kami hidayah ke jalan yang lurus. Maka dikatakan oleh para ulama, kalimat ihdina di sana ada beberapa makna. Ya Allah berikanlah kami petunjuk, berikanlah kami hidayah. Di sini ada beberapa makna. Makna yang pertama,
ya Allah, benar-benar tunjuki kami jalan yang lurus. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami mana jalan yang lurus. Makna yang kedua, setelah Allah tunjuki jalan yang lurus, di dalam kalimat ihdina juga kita meminta kepada Allah, ya Allah, setelah Engkau tunjuki ini jalan yang lurus, sudah Engkau berikan hidayah kepadaku, ini jalan yang lurus. Yang kedua, ya Allah, berikan aku taufikmu, hidayahmu untuk mengamalkan jalan yang lurus. Setelah Allah tunjuki jalan yang lurus, kemudian kita juga meminta kepada Allah agar Allah berikan hidayah untuk mengamalkan jalan yang lurus. Untuk mengamalkan apa saja hal-hal yang di dalam jalan yang lurus. Yang ketiga, setelah Allah tunjuki kita jalan yang lurus, kemudian juga kita meminta hidayah, petunjuk dari Allah untuk mengamalkan di dalam jalan yang lurus. Yang ketiga, Allah istiqomahkan kita di atas jalan yang lurus sampai meninggal dunia. Tiga perkara ini yang kita pinta kepada Allah yang di dalam kalimat ihdina, ya Allah tunjuk ke kami, berikan hidayah kepada kami. Kemudian jalan yang lurus itu bagaimana? Jalan yang lurus itu adalah jalan yang sudah jawabannya di ayat yang berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Jalan yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Mereka siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini jawabannya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Di sini di dalam ayat ini menjelaskan jalan yang lurus itu adalah nikmat. Sehingga orang yang berada di atas jalan yang lurus berarti berada di atas nikmat. Makanya terkadang kita menganggap nikmat itu hanya bersifat materi saja. Orang yang berada di atas jalan yang lurus materi atau tidak? Enggak. Enggak nampak itu bagaimana. Jalan yang lurus berarti orang yang berada di atas jalan kebenaran, jalan yang lurus itu nikmat. Nikmat hidayah, nikmat yang Allah berikan kepadanya petunjuk sehingga berada di atas yang jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Mereka siapa? Berarti ada orang-orang mereka ini berada di atas jalan yang benar. Pertanyaannya, siapa mereka? Allah menjawab sudah. Siapa mereka? Allah katakan di dalam surah An-Nisa ayat 69. Ini mereka. Jalan yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa itu mereka?
yang telah Allah berikan nikmat berada di atas jalan yang lurus, Allah balas, Allah katakan di dalam surah An-Nisa ayat berapa tadi? 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin ulaika wa hasuna ulaika rafiqa. Ini mereka berada di atas jalan yang lurus yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka? Lihat, wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika, maka mereka siapa? Mereka yang taat kepada Allah dan Rasul, fa ulaika, maka mereka ma'alladzina, bersama orang-orang an'amallahu 'alaihim, yang telah Allah berikan nikmat atas mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dari kalangan para siddiqin, wasyuhada, dari kalangan syuhada, was-salihin, dari kalangan salihin. Inilah mereka yang mendapatkan nikmat jalan yang lurus, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Berapa golongan tuh? 4. Orang-orang yang berada di atas ajaran Nabi, orang-orang yang berada di atas Nabi, jalan Nabi. Kemudian kita lihat juga di dalam sebuah hadis yang isnad, yang sanadnya hasan sahih, Anin Nawas bin Sam'an, dari Nawas bin Sam'an, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daraballahu mathalan siratan mustaqima, Allah memisalkan jalan yang lurus, wa ala jambatay as-sirat suran fihima abwab muftahah, wa 'ala al-abwabi sutur murkhah, wa 'ala bab as-sirat da'in yaqul ya ayyuhan nas udkhulu as-sirat wa jami'a wa la ta'ajju. Nabi SAW memisalkan jalan yang lurus, wa ala jambatay as-sirat suran, ada di kiri kanan jalan yang lurus itu suran, ada pintu-pintu yang ditutup dengan sitar, pintu-pintu yang ditutup dengan gorden atau tirai, wa 'alal abwab sutur,
murkhah. Di pintu tersebut ada tirai-tirai, ada sitar yang menutup pintu tersebut. Wa 'ala babis sirat da'in, dan di depan pintu ada yang mengajak, ada yang memanggil. Apa yang dikatakan yang memanggil ini? Yaqul ya ayyuhan nas udkhulus sirat jami'a. Wala ta'wajju. Di dalam hadis ini ada bukan di pintu ya, tapi di ujung jalan. Bukan di pintu tapi di ujung jalan ada yang memanggil. Apa yang dia panggil? Udkhul as-sirat, terus menuju jalan yang lurus. Wala ta'wajju, jangan menoleh ke kiri ke kanan. Jangan tengok pintu yang di atasnya ada tirai, kiri kanan, jangan toleh. Kenapa? Karena kalau ditoleh akan terpengaruh keindahan dengan sitar itu, keindahan dengan model pintu itu, atau keindahan dengan penutup pintu itu, sitar-sitarnya, sehingga kita penasaran apa yang di dalam. Makanya yang di atas mengatakan jangan jalan lurus saja, jangan toleh ke kiri ke kanan. Kemudian wada'an yad'u min fawqis sirat. Fa idza arada al-insan an yafta shay'an min tilka al-abwab qala wayhak la taftahu fa innaka in taftahu tarijhu. Jadi di sini ada dua yang memanggil. Dalam hadis ini ada yang di atas jalan, di ujung jalan yang memanggil, dan ada juga yang di pangkal jalan. Dan jalan di ujung sana ada juga berbicara, memanggil. Di pangkal juga ada yang memanggil. Di pangkal atau ya yang di pangkal jalan juga mengatakan jangan masuk, jangan lihat, kalau dilihat akan masuk. Kemudian fasirat al-islam wasuran hududullah wal abwab al-muftahah maharimillah. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. Yang memanggil yang di atas jalan itu adalah kitabullah. Sedangkan jalan ini yang lurus ini, jalan yang lurus ini, inilah Islam. Fasirat Islam. Inilah jalan yang lurus, itu adalah Islam. Yang memanggil di ujung kitabullah, yang mengatakan jangan tengok, yang mengatakan jangan toleh kiri kanan, yang mengatakan tetap jalan ke lurus. Yang di bawah mengatakan juga demikian. Siapa yang di bawah itu mengatakan
wa'izullah fi qalbin kulli muslim. Itulah sesuatu di dalam hati seorang muslim, ada yang memberikan peringatan. Pernah nggak Pak kita rasakan tatkala kita berdosa, ada yang memberikan nasihat? Ada yang memberikan nasihat di dalam hati kita muslim. Kenapa antum berdosa itu? Antum tu berpeci, antum tu berlobe, antum tu berjubah. Ada yang memberikan nasihat tu? Ada nggak itu Pak? Hah? Atau tak ada? Kata para ulama, setiap mukmin itu ada, namun terkadang itu mati, dimatikan oleh mukmin muslim itu sendiri. Kalau sudah dia nggak open nih, dinasihati dalam hatinya, nggak mau open dia, lama-lama mati itu. Kalau sudah lama-lama itu mati, memberikan nasihat pun tak ada dalam hatinya, berarti sudah parah kali itu. Makanya ada timbul penyesalan karena ada nasihat di dalam hati itu. Nah, itulah dia yang dibawa zaman sirat itu. Nah, ini dipermisalkan oleh Rasul, permisalan oleh Rasul. Jadi jalan yang lurus itu adalah Islam. Di kiri kanan Islam, di kiri kanan jalan yang lurus itu ada pintu-pintu, kemudian ditutupi oleh tirai. Itu adalah hududullah, larangan-larangan Allah, batasan-batasan Allah. Makanya larangan itu jangan ditoleh. Yang dilarang Allah jangan ditoleh. Yang diharamkan oleh Allah jangan toleh. Mencoba. Orang yang memakai narkoba diawali dengan coba. Coba dulu. Jangan dicoba, jangan ditoleh. Kalau sudah itu haram, sudah tinggalkan. Ustaz, dicoba dulu biar tahu kita mana itu haram. Jangan. Zina haram, tinggalkan. Minum khamar haram, tinggalkan. Ingin tahu Ustaz, apa rasa khamar itu Ustaz? Ya, biar untuk menyampaikan dakwah Ustaz. Tidak, tinggalkan. Maka jangan coba atau jangan toleh. Banyak terjadi perzinaan, banyak terjadi perselingkuhan, langsung terjadi atau awal-awalnya ada mukaddimahnya. Ada nggak mukaddimahnya? Ada mukaddimahnya. Jangan toleh, jangan masuk ke zona itu. Chattingan lah, awalnya ini, pandangan lah. Jangan masuk ke zona itu. Kenapa? Itu batasan Allah, hududullah. Apalagi pintu itu ditambah lagi tirai yang begitu cantik, indah, terpesona. Apa di dalam pintu itu? Itulah maksiat terkadang, terpesona kita. Itulah terkadang nikmat dosa itu, terpesona kita. Ingin masuk ke dalamnya, akhirnya masuk ke lembah itu. Jadi Islam di sini jalan yang lurus di sini maksudnya Islam. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Berarti yang namanya agama Islam adalah jalan yang lurus. Kalau yang tadi, jalan yang tadi, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, ini semua adalah Islam. Dari kalangan para nabi, Islam atau tidak? Islam. Siddiqin, syuhada, wassalihin, semua bergabung di dalam Islam. Namun ada disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, ini subhanallah, ada beberapa
arti dari jalan yang lurus itu disebutkan dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Beliau memberikan tafsir yang pertama, Islam itu yang pertama adalah penafsiran dari Siratal Mustaqim, jalan yang lurus, itu yang pertama adalah al-haq, kebenaran. Yang kedua adalah dinul Islam, agama Islam. Yang ketiga adalah Al-Quran. Yang pertama, tafsiran dari Siratal Mustaqim adalah pertama al-haq, kebenaran. Yang kedua dinul Islam, agama Islam. Yang ketiga Al-Quran. Yang keempat jalannya Nabi, Abu Bakar dan Umar. Jalannya Nabi, Abu Bakar dan Umar. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, semua makna yang empat ini saling menguatkan. Saling menguatkan. Ana tutup dengan ini ya. Saling menguatkan. Di mana menguatkan? Yang pertama, sehingga jalan yang lurus itu artinya adalah jalan yang lurus adalah jalan yang benar. Benar nggak itu jemaah? Nah, agama Islam jalan yang lurus dan itu adalah jalan yang benar. Jangan sampai ada meragukan kebenaran Islam. Kalau masih ragu dia kebenaran agama Islam, tak lama lagi murtad itu. Yakin Islam itu hak, Islam itu benar. Kalau ingin meneliti kebenaran Islam, teliti ajarannya, jangan orang Islamnya. Kami tak mau masuk Islam. Kenapa? Orang miskin itu ini, orang Islam itu begini. Jangan tengok orangnya, tengok ajarannya yang benar. Kemudian disebutkan juga Al-Quran. Naam, bisa nggak dipisahkan antara Islam dengan Al-Quran? Nggak bisa, karena Islam sumbernya Al-Quran. Yang keempat disebutkan jalannya Nabi, itulah hadis, itulah jalannya sunnah Nabi. Naam, berarti sirat, jalan yang lurus adalah jalan Islam, agama Islam yang merupakan hak, kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi, sunnah Nabi. Kemudian di situ ada nggak Abu Bakar dan Umar? Naam, kata para ulama atas pemahaman sahabat. Atas pemahaman sahabat. Maka ini jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah Al-Imam Ibnu Katsir mentafsirkan beberapa Siratal Mustaqim. Yang pertama adalah Al-Haq, yang kedua adalah dinul Islam, yang ketiga adalah Al-Quran, yang keempat adalah jalannya Nabi, Abu Bakar dan Umar. Maka di sini kita kuatkan, saling menguatkan di empat yang tafsiran ini. Yang pertama adalah jalan yang lurus itu adalah jalan agama Islam, dan agama Islam adalah huwal haq, dia adalah kebenaran, dan agama Islam bersumber dari Al-Quran, kemudian sunnah Nabi, hadis Nabi. Al-Quran dan hadis harus dipahami oleh para sahabat. Maka yang disebutkan di situ Abu Bakar dan Umar. Jelas ini jemaah? Baik. Kalau sudah jelas, satu cukup lagi ya. Baik. Kita cukup sampai sini. InsyaAllah nanti akan kita lanjut pada pertemuan kapan Allah takdirkan kita berjumpa lagi insyaallah.
Baik, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.